Apresiasi pihak kepolisian yang telah mengabulkan permohonan TPUA untuk diadakan gelar perkara khusus atas keberatan pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025. Dan pada kesempatan inilah kami akan mengoptimalkan apa-apa yang menjadi misi untuk membuktikan bahwa ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo itu palsu. Jadi apa yang disimpulkan oleh pihak Bareskrim atau Dirtipidum bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu kan dengan 3 temannya yang telah diajukan komparasinya. Kita pada kesempatan ini para ahli akan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Ya, dengan seperti itu maka akan ketarik juga nanti ketidakidentikan pada skripsi Joko Widodo. Dan atas 2 hal prinsip inilah kita akan mendesak pihak Mabes Polri untuk meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kalau itu sudah bisa terrealisasi, maka diharapkan Joko Widodo diproses ke peradilan. Jadi di situ nanti akan ada pembuktian asli atau palsu berdasarkan vonis hakim. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Ini adalah kepenasaran rakyat Indonesia. Dan hari ini menjadi bukti sejarah nanti menuju ke pembuktian dan jawaban atas kepenasaran itu, yaitu ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan lagi. Selanjutnya ada dari TPUA yang diwakili oleh Pak Muslim Arbi yang sebenarnya kasus ini bermula dari Dumas TPUA di 9 Desember 2024. Silakan Pak Muslim Arbi. Ya, baik. Pertama saya mengucapkan ulang tahun Polri dulu ya, tanggal 1 Juli kemarin. Dan yang kedua mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Sigit melibatkan pihak internal. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada Bareskrim yang mengadakan gelar perkara khusus pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai TPUA dan mewakili teman-teman yang lain, melihat bahwa pada tanggal 9 Desember itu kan TPUA mengadu ke sini 2024. Kemudian terjadi kebakaran di Pasar Pramuka. Yang itu menurut pernyataan Bitor Suryadi bahwa ijazah Joko Widodo itu dibuat di sana, gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya minta ini juga harus diselidiki dan oleh sebab itu hari ini juga saya minta Saudara Bitor hadir, ya kan? Kemudian juga saya mengundang teman-teman ahli pidana seperti Dr. Taufik, kemudian para ahli juga kami libatkan di sini seperti disebutkan Mas Roy, kemudian Rismon dan lain-lain dan juga Dr. Tifa. Jadi saya berharap gelar perkara pada hari ini Polri itu melaksanakan presisi, ya kan? Mengayomi, ya kan, melayani dan melindungi, ya kan itu. Jadi jangan sampai kemudian 10 tahun kemarin itu banyak aktivis ulama, ya kan, ditangkap hanya karena kritik. Nah, ini kan rakyat bertanya, kami bertanya jangan dikriminalisasi. Jadi sekali lagi jangan ada kriminalisasi seperti Dr. Roy, Dr. Rizwan, Dr. Tifa dan sebagainya, Dr. Egi, Ibu Kurnia, Saudari Jarfalila, ya. Jadi jangan sampai rakyat bertanya. Ini kan persoalannya begini ya. Kalau memang Jokowi ini punya gampang tunjukkan selesai barang itu. Di zaman SBY ketika ada buku membongkar Rute Sekias itu jawab dengan buku. Jangan buku dijawab dengan penjara seperti Saudara Bambang Sri dan Saudara Gusdur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Di tengah kita ada Pak Sedido yang juga selalu mensupport perjuangan ini. Silakan Pak Sedido untuk statement terkait ini. Ya, di tengah, ya. Terima kasih. Saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu. Ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan
yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Sehingga berjalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum teknis akan dijelaskan di dalam,